Engkau untuk kesempatan kali ini Tuhan. Karena kami mau percaya dan yakin Tuhan dalam kehidupan kami tidak ada yang lain selain daripada Engkau Yesus Kristus. Thank you Lord. Ku suka berada dekatmu ya Bapa. Tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tanganku dan beri kekuatan. Curahkan semua isi hatiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Kau selalu menuntun langkahmu, ya Tuhan. Nasihatmu menghiburkanku. Kau telah angkat hidupku dalam kuasa-Mu. Kemuliaan-Mu penuhiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita di hadapan Dia, saudara. Kita katakan pujian pengagungan kita hanya buat Dia. Sebab Dia Allah yang layak disembah dan layak
sukacita Tuhan, sebab hanya Engkau Allah dan Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan, pujian kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Mari kita sama-sama bersorak buat Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian kita buat Dia. Mari saudara, walaupun mungkin kita sedang jauh dan tidak bersama dalam satu ruangan, tapi saya yakin dan percaya bahwa roh Tuhan adalah roh yang sama yang memberikan sukacita dengan luar biasa. Haleluya. Kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagi-Mu. Benar Yesus, Kota bentengku. Amin. Kaulah kuatku. Katakan, aku percaya. Yes. Kau harapan untuk selamanya. Sama-sama kita bersorak buat Dia. Satu-satunya Yesus. Kita katakan, aku percaya. Aku percaya Kau harapan untuk selamanya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Kau harapan untuk selamanya. Sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun dalam kehidupan kami Yesus.
kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Thank you, Lord. Mari nyanyikan pujian ini. Kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah kekuatan kami Tuhan. Tidak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Yesus.
Melalui pujian ini Tuhan kami percaya Bapa, kalau Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu yang tidak pernah terbatas oleh dinding gereja Tuhan. Kami tahu Bapa, kami tahu Yesus, mungkin banyak keterbatasan kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan, bersama-sama Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti yang lagu tadi katakan Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Pekerjaan tangan-Mu Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun Yesus. Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa Tuhan. Engkau sanggup berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Dengan firman yang boleh disampaikan itu boleh memberikan satu pemahaman baru, satu pengertian baru Tuhan dalam kehidupan kami. Kami minta hikmat yang dari Engkau Tuhan. Kami minta Tuhan Roh Kudus bekerja. Dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Engkau Bapa yang baik dan kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, di hari yang luar biasa ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kita beribadah. Tuhan masih berikan kesempatan buat kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya di rumah saudara masing-masing, di kediaman saudara masing-masing, kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Karena sampai hari ini kita melihat, kita merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita dari hari ke hari sehingga kita hampir 7 bulan beribadah di dalam rumah. Saudara dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengarkan satu firman Tuhan tentang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Dan kita semua tahu di Mazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara kalau berkata takkan kekurangan aku, tidak berbicara hanya soal kita tidak kekurangan makan, kita tidak kekurangan minum. Tapi bahkan dikatakan kita tidak kekurangan kekuatan, kita tidak kekurangan sukacita, kita tidak kekurangan gairah, kita tidak kekurangan semangat, kita tidak kekurangan semarak untuk memuji Tuhan. Dan hari ini saya akan membawakan satu tema tentang mengucap syukur. Saya percaya saudara, ini satu topik yang mungkin mudah untuk kita katakan. Tapi rasanya begitu sulit untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Khususnya di hari-hari ini. Tapi apa boleh buat karena firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur merupakan karakter ilahi. Mengucap syukur merupakan karakter Yesus sendiri. Ketika Tuhan diperhadapkan dengan berbagai situasi, ketika Tuhan diperhadapkan dengan kematian Lazarus, di situ begitu banyak orang yang menanti apa yang akan dia lakukan dengan kematian Lazarus yang sudah 4 hari. Dan Tuhan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Saudara, kita perlu meneladani Yesus di dalam hal mengucap syukur. Ada satu lagu yang saya ingat, ini bukan lagu rohani saudara. Lagunya The Massive kalau nggak salah. Lagu itu berkata gini, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Dan dikatakan Tuhan pasti akan menunjukkan
kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan diakhiri dengan kata-kata, jangan menyerah, jangan menyerah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin buat kita sulit buat saya mengucap syukur hari-hari ini. Sulit buat saya mengucap syukur dengan kondisi yang seperti ini. Hampir 7 bulan gerak kita dibatasi, saudara. Begitu terbatas. Pertemuan atau perjumpaan dengan orang lain pun rasanya tidak nyaman, saudara. Kita batuk atau bersin di kerumunan orang rasanya tertuduh. Tidak sedikit yang tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Atau mungkin masih bekerja tapi dengan penghasilan yang 50%. Usaha rasanya berjalan lambat. Membangun usaha rasanya tidak bergerak. Bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur untuk semuanya itu? Tapi firman Tuhan pagi ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, rasanya kita mungkin bertanya, apakah mungkin buat saya bisa mengucap syukur untuk semuanya ini? Apakah mungkin buat saya bisa mengucap syukur atas semua yang saya alami? Atas hal-hal yang tidak baik yang saya hadapi? Atas kekurangan, atas penyakit, atas kesulitan. Haruskah saya mengucap syukur? Semudah kita bersungut-sungut. Semudah kita mengeluh. Semudah kita bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Harusnya semudah itu juga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur akan sangat mudah ketika kita memasuki rumah yang baru. Dengan tumpeng yang indah. Mengucap syukur akan sangat mudah ketika kita menghadapi satu kelulusan. Mengucap syukur akan sangat mudah ketika lahirnya seorang anggota keluarga baru. Mengucap syukur akan sangat mudah ketika kita diterima di satu pekerjaan atau perusahaan yang baru. Yang bagus. Yang menjanjikan penghasilan yang baik. Tapi bagaimana jika kondisi seperti saat ini? Ketika mencari untuk kehidupan sehari-hari saja sulit. Bisakah saya mengucap syukur? Tapi firman Tuhan hari ini kembali saya mau tekankan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berat buat saya untuk mengucap syukur. Mungkin ada di antara kita yang berkata seperti ini pagi ini. Berat untuk saya berkata terima kasih Tuhan. Sementara kondisi saya bertolak belakang dengan apa yang saya harapkan. Sulit buat saya mengucap syukur ketika kondisi sepertinya tidak berpihak kepada saya. Tapi kita bersyukur karena kita di dalam Tuhan. Ada jaminan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang harus kita terima. Kalau kita mau menghitung-hitung saudara. Selama kita tidak beraktivitas. Selama kita melakukan segala sesuatu dari rumah, coba kita hitung. Seberapa banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, kalau menjelang siang kita jalan di dekat pasar antri saudara. Kita akan melihat tumpukan-tumpukan sampah sayur. Kita akan melihat di sana masih ada wortel yang utuh, ada kol yang bagus, ada sawi putih, ada bayam. Tapi saya tidak pernah melihat ada orang benar yang mengais-ngais sayur-sayur bekas di pasar antri itu. Kenapa saudara? Karena orang benar hidup dalam janji-janji Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkannya orang benar meminta-minta roti. Apalagi mengais-ngais makanan di tempat sampah. Coba kita renungkan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Bapa kita. Ebenezer sampai hari ini dengan caranya dia menolong kita.
Mungkin kita berkata, ya penghasilan saya hari ini hanya cukup hari ini. Itu luar biasa. Tuhan masih cukupkan. Tuhan masih berikan kekuatan buat kita untuk bekerja dan untuk menghasilkan buat kebutuhan kita hari ini. Kenapa sih firman Tuhan seperti mengharuskan kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur merupakan kehendak Allah bagi saya dan saudara yang ada di dalam Dia. Kalau kita tidak di dalam Kristus, perintah ini tidak termasuk buat kita. Tapi karena kita di dalam Kristus, sehingga nasihat ini diberikan kepada saya dan saudara. Dalam Kristus ada jaminan yang luar biasa. Sudahkah kita mengawali pagi ini dengan ucapan syukur? Kita bisa bangun, kita bisa membuka mata kita bisa membuka pintu kita bisa menjejakkan kaki kita bisa melangkah keluar dari kamar kita bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit, yang hanya sekedar untuk membuka mata saja sulit, yang hanya sekedar untuk menggerakkan tangan saja sulit, apalagi untuk melangkahkan kaki. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang sederhana ini? Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat segala kasih-Nya. Sepanjang malam kita bisa mengalami tidur yang nyenyak, istirahat yang baik. Dan itu adalah janji Tuhan. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu adalah kehendak Allah bagi saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting kita mengucap syukur? Sebab mengucap syukur adalah sikap yang mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita menghadapi satu kesulitan dan kita, Tuhan, saya bersyukur buat semuanya ini. Karena saya tahu bahwa Engkau sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib di balik semuanya ini. Artinya mengucap syukur berarti kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mengakui kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Mengakui bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas bumi, atas langit, dan atas alam semesta. Mungkin kita berkata, kalau Tuhan itu pemegang kendali atas alam semesta, atas segalanya. Bukankah hal yang mudah buat Tuhan menghentikan semua kesulitan ini? Betul. Bukan hal yang sulit buat Tuhan segera menghentikan COVID ini, saudara. Tapi kalau sampai hari ini kita melihat di berita-berita, bahkan korban-korban kematian akibat dari virus ini masih tinggi. Karena Tuhan masih punya hal-hal yang luar biasa yang akan Dia nyatakan di tengah-tengah kita. Kita ada di pihak Tuhan. Akui kedaulatan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Tidak ada satupun di bumi ini yang luput dari pantauannya, saudara. Apakah kita pikir bahwa ketika kita berhenti dari pekerjaan, Tuhan tidak tahu? Apakah kita pikir bahwa kita begitu sulit untuk mencari untuk kehidupan sehari-hari, Tuhan tidak tahu? Oh, Dia sangat tahu. 1 Tawarikh 29 ayat 11 mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya, dan Engkau sebagai kepala. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Mazmur 74 ayat 16 berkata, punyamulah siang, punyamulah juga malam.
Engkaulah yang menaruh benda penerang pada malam hari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Mazmur 89 ayat 12. Punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan kita. Tidak ada sedikit pun alasan buat kita untuk tidak bisa mengucap syukur. Allah yang kita sembah, Bapa yang kita kenal adalah Tuhan yang berdaulat. Dia memegang kendali atas segala sesuatu. Sekali lagi semua katakan, kita ada di pihaknya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu cemas menghadapi hari esok yang tidak ada satu orang pun bisa memprediksi akan menjadi seperti apa. Tapi kita tahu kita ada di mana. Kita tahu kita ada di pihak siapa. Ibrani 12 mengatakan bahwa segala sesuatu, firman Allah yang hidup mengatakan, segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat akan digoncangkan oleh Tuhan. Supaya tinggal tetap pribadi-pribadi yang mempunyai dasar yang kuat. Bahkan iman yang dasarnya tidak benar pun mungkin akan goncang di akhir-akhir ini. Pastikan iman saya dan saudara dasarnya adalah Yesus. Bukan kepada perkara-perkara dunia. Bukan kepada materi. Bukan pada masalah ekonomi. Bukan kepada kebudayaan sosial atau apapun yang ada di dunia ini. Yakinkan iman saya dan saudara dasarnya adalah Yesus. Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, marilah kita mengucap syukur. Kembali lagi saudara. Mengucap syukur itu harus menjadi bahasa. Mengucap syukur itu harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Dikatakan, marilah kita mengucap syukur karena saya dan saudara menerima suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Tidak ada virus, tidak ada musuh, tidak ada bangsa atau negara kuat manapun yang sanggup menggoncangkan kerajaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tapi pertanyaannya, di manakah saya dan saudara meletakkan dasar iman kita? Apakah pada semua yang kita lihat? Apakah pada semua yang kita rasakan? Apakah pada semua yang bisa kita capai? Saudara, ayat yang 27 dikatakan semua yang dasarnya enggak kuat itu akan digoncangkan oleh Tuhan. Jadi pastikan iman saya dan saudara dasarnya adalah Yesus sendiri. Pujian tadi mengatakan, selain kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Jadi bahkan sekalipun semua yang ada di dunia ini berlalu. Ini menjadikan nyanyian iman kita. Selain kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkaulah Allah. Bagianku selama-lamanya. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Pengakuan ini harus muncul dari hati yang kagum akan Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itu adalah kehendak Allah yang pertama. Dan yang kedua, mengucap syukur adalah sikap mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi mengucap syukur enggak sekedar, ya saya mengucap syukur Tuhan. Saya mengucap syukur enggak. Harus muncul dari hati yang kagum, yang menghormati, yang tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Dan yang ketiga, mengucap syukur memampukan kita memiliki cara pandang Tuhan. Saudara, dari bulan April hingga bulan September ini ada challenge membaca Alkitab
Awalnya hanya dari Matius hingga Yohanes, tapi terus berlanjut dan dari April hingga September, anak-anak teens dan beberapa ibu-ibu menyelesaikan satu kitab dari perjanjian baru sampai perjanjian lama. Saudara, sebenarnya keputusan itu ada di saya dan saudara. Dengan apa kita akan mengisi hari-hari ini. Kita akan merasa sulit mengucap syukur karena tidak ada di dalam perbendaharaan hati kita untuk mengucap syukur. Ketika hati kita penuh dengan firman Tuhan, hati kita penuh dengan janji-janji Tuhan, ucapan syukur itu akan mengeluar bukan sebagai suatu paksaan, tapi akan mengalir keluar dari mulut kita. Belum lama kita baca satu kisah Yusuf di Kejadian. Pembacaan kitab kita di grup IFGF, saudara, kita sekarang masuk Keluaran ya. Dan sebelumnya kita membaca kitab Kejadian. Di kitab Kejadian ini saya sangat diberkati dengan kisah Yusuf, saudara. Mungkin kita sudah tahu dan sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf, bahkan dari sekolah minggu. Tapi satu hal yang sangat memberkati saya kala itu, saudara. Mungkin ini udah pembacaan berkali-kali, tapi saya melihat bagaimana rencana Tuhan tidak bisa digagalkan atau tidak bisa dihentikan oleh apapun. Yusuf kecil ini selalu diberi mimpi oleh Tuhan. Dan sepertinya dia tuh suka pamer tentang mimpinya, walaupun mungkin bukan pamer. Dia sedang membagikan mimpi kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya. Dan mimpi itu dianggap sebagai, kamu masih kecil. Atau bahkan mungkin saudara-saudaranya tidak menganggap bahwa mimpi Yusuf itu sesuatu yang dari Tuhan. Enggak sama sekali. Sampai pada sekali waktu Yusuf pergi untuk membawa bekal buat abang-abangnya, saudara. Ketika abang-abangnya menggembalakan domba ayahnya. Dan kita tahu bagaimana abang-abangnya tiba-tiba menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam satu sumur yang tidak ada airnya, saudara. Dan ketika dia ada di sumur yang tidak ada airnya, dia ketemu dengan seorang musafir dan dia dibawa ke pasar budak. Di pasar budak dia dibeli oleh seorang nomor satu mungkin di kota itu yang bernama Potifar. Dia tinggal di rumah Potifar, dia menghadapi satu masalah lagi dengan istri Bapak Potifar. Dan masalah itu mengantar dia masuk ke dalam penjara, saudara. Dan di dalam penjara kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas Yusuf. Dan dia bilang kepada kepala penjara, kalau kamu sudah keluar, ingat saya ya. Dan apakah kepala penjara mengingat Yusuf? Tidak, saudara. Sampai entah berapa waktu lamanya. Ditulis di kitab Kejadian bahwa Yusuf mengalami satu kehidupan yang sangat tidak mudah. Dari sejak usia 17 tahun hingga 30 tahun. Tapi tidak ada sedikit pun di situ keluh kesah. Tidak ada sedikit pun di situ Yusuf menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak ada sedikit pun dikisahkan bahwa Yusuf menyesal mengenal Allahnya. Tidak ada satu pun di situ dikisahkan bahwa Yusuf bersungut-sungut. Tidak, saudara. Kita akan melihat sumur mengantarkan Yusuf ke pasar budak. Pasar budak mengantarkan Yusuf ke kerajaan atau ke rumah Potifar. Di rumah Potifar masalah yang dia hadapi mengantarkan Yusuf ke penjara. Proses dalam penjara mengantarkan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mungkin endingnya enak, saudara. Tapi prosesnya itu tidak mudah. Dan mungkin hari-hari ini banyak di antara saya dan saudara yang sepertinya sedang di dalam sumur yang tidak ada air. Tidak berdaya, mengharapkan pertolongan, gak tahu dari mana datangnya. Mungkin kita seperti orang yang ada di pasar budak, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya, yang tidak ada artinya. Atau mungkin kita sedang dalam satu situasi yang justru enak banget.
ekonomi baik, kesehatan baik, keluarga baik. Atau mungkin ada di antara kita yang hari ini seperti sedang terpenjara. Tapi coba, ayo kita lihat. Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, ketika Yusuf pada akhirnya dia keluar dari penjara karena bisa mengartikan mimpinya Firaun. Saya merenungkan bahwa Tuhan izinkan Yusuf untuk segitu lamanya ada dalam penjara. Mempersiapkan dia untuk dia nantinya akan ketemu dengan abang-abangnya yang pernah menjebloskan dia ke dalam sumur. Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk nantinya menghadapi satu rekonsiliasi besar dengan keluarganya. Ketemu dengan ayahnya. Dan dia merenungkan semuanya itu. Kejadian 45 ayat 5 berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati ketika pada akhirnya Yusuf ketemu dengan abang-abangnya. Dan janganlah kamu menyesali diri karena menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku ke sini. Dan Kejadian 50 ayat 20 mengatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Mungkin waktu itu abangnya bermaksud untuk menghilangkan nyawanya. Yusuf berkata memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dan ketika Yusuf tahu itu, dia tidak merengek-rengek di dalam sumur. Abang, tolong aku. Tidak, saudara. Dia tetap tinggal dalam sumur sampai pertolongan yang dari Tuhan itu datang. Dan dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita terburu-buru menuduh Tuhan, bahwa Tuhan melakukan yang tidak patut bagi kita. Kalau kita terlalu cepat bersungut-sungut atas segala hal yang tidak baik yang sedang menimpa kita. Kalau kita terlalu cepat menuduh atau menyalahkan situasi terhadap segala sesuatu yang tidak baik yang sedang menimpa kita. Kita tidak akan pernah melihat hal besar di balik semua yang kita hadapi. Jadi mengucap syukur itu begitu besar dampaknya, saudara. Jurnal Psychometric Research 2009 mengatakan, apa sih yang terjadi ketika orang itu senantiasa mengucap syukur? Gampang banget mengucap syukur. Saudara-saudara kita selalu berkata syukur, alhamdulillah. Kok ditanya, apa kabar? Bagaimana keluarganya? Alhamdulillah. Dengan wajah yang sumringah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bisakah kita tetap berkata Tuhan itu baik meskipun ekonomi saya tidak baik? Tuhan itu baik meskipun kesehatan saya tidak baik. Tuhan itu baik meskipun saya tidak diterima di universitas yang terbaik. Tuhan itu baik meskipun saya tidak berjodoh dengan orang yang saya pikir baik. Dan kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Mampukah kita melakukan itu? Psychometric Research mengatakan orang yang senantiasa mengucap syukur akan bisa tidur lebih nyenyak dan bangun lebih segar. Coba kita renungkan, apakah hari-hari ini saya dan saudara mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak? Cek, apakah kita sudah menjadi pribadi yang mudah mengucap syukur kepada Tuhan? Karena ternyata mengucap syukur membuat tidur nyenyak dan bangun dengan lebih segar. Saya alami itu, saudara. Saya merasakan itu, saudara. Mengucap syukur membuat racun-racun emosi itu dihancurkan. Jadi ketika ada emosi-emosi yang meracuni pikiran kita,
perasaan kita, terus kita counter dengan mengucap syukur, racun-racun itu tidak akan mampu masuk dalam pikiran kita. Ucapan syukur mampu menangkal racun dari emosi yang akan menyerang pikiran kita. Mengucap syukur mampu mengurangi bahkan menyembuhkan rasa sakit dan terluka. Saudara, saya sering banget bagiin Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apakah itu termasuk di dalam pandemi ini saudara? Apakah itu termasuk di dalam pemutusan kerja kita? Apakah itu termasuk dalam berkurangnya income kita? Apakah itu termasuk dalam diamnya kita di dalam rumah? Ya, di dalam segala sesuatu. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur membuat orang itu mudah konsentrasi, antusias, semangat, berenergi, saudara. Itu orang yang senantiasa mengucap syukur. Orang yang senantiasa mengucap syukur mampu mengelola stres dengan baik. Karena dia tahu Tuhan turut bekerja. Jadi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan sedang mengerjakan hal yang luar biasa di balik semuanya ini. Dia mampu mengelola stres dengan baik. Orang yang mampu, orang yang senantiasa mengucap syukur, mampu menghargai dirinya sendiri. Amin saudara. Mungkin hari-hari ini sulit banget buat kita untuk mengucap syukur. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal yang baik saja, tapi dalam segala hal. Apa yang perlu saya syukuri dalam hidup saya? Rasanya tidak ada yang baik. Coba saudara, ayo kita pahami. Jangan anggap remeh atau jangan anggap hal biasa dengan apa yang kita miliki. Saya baca artikel dari Ibu Esther Idayanti tentang mengucap syukur. Kita perlu memahami hal ini saudara. Jangan anggap remeh atau jangan anggap biasa dengan yang kita miliki. Pekerjaan kita sekarang ini, penghasilan kita, keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita saudara. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menikmati sejuknya pagi. Jangan anggap remeh itu saudara. Kita nggak bisa buat semua itu. Itu semua karena karya Tuhan. Dalam hal ini saja harusnya memampukan kita dan mendorong kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur membuat kita ketika diizinkan satu penderitaan terjadi akan menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Karakter kita akan kebentuk dan akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Coba saudara kita renungkan. Lebih banyak orang yang meninggalkan Tuhan, yang jatuh itu gara-gara sukses. Gara-gara semua berjalan dengan baik. Keuangan baik, keluarga baik, usaha baik. Buat apa saya perlu Tuhan? Buat apa saya mengandalkan Tuhan? Tuhan itu adalah sesuatu yang lain ketika saya menghadapi sesuatu yang tidak baik. Tidak sedikit orang yang ketika Tuhan percayakan berkat materi lebih. Berkat materi itu menjadi selingkuhannya. Dia mulai menggeser posisi Tuhan. Dan dia mulai utamakan apa yang namanya berkat. Padahal berkat itu datangnya dari Tuhan. Ayo kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kita perlu mengucap syukur. Ucapan syukur terus dijadikan gaya hidup. Awali hari dengan mengucap syukur. Akhiri hari dengan mengucap syukur. Coba kita hitung berkat-berkat sepanjang hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup ini adalah sebuah pemberian. Hidup ini adalah sebuah anugerah yang patut
kita syukuri. Robert Emmons berkata, kita mengucap syukur bukan berarti bahwa semua dalam hidup ini dalam keadaan luar biasa. Tetapi kita sadar akan berkat Tuhan. Apakah hari ini kita sudah mengucap syukur? Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita jauh lebih banyak bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menuduh Tuhan melakukan yang tidak baik, atau menyalahkan orang lain. Mari kita ganti sungut-sungut, mari kita ganti keluh kesah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang luar biasa. Kami mempunyai Bapa yang baik, yang selalu menyatakan kasih-Nya di setiap waktu. Setiap detik nafas hidup kami ada dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali di dalam menjalani hidup kami Tuhan, kami lebih sering bersungut-sungut, kami lebih sering menyalahkan keadaan. Kami lebih sering menyalahkan orang lain. Kami bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tapi pagi ini Bapa, kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami belajar mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah kehendak-Mu. Mengucap syukur itu Tuhan, mengakui kedaulatan Engkau atas alam semesta dan atas hidup kami. Dan mengucap syukur akan mengubah cara pandang kami terhadap segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Berkati setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Kami sampai hari ini masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau sedang melakukan perkara-perkara ajaib di balik semuanya ini. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan penyertaan dari Tuhan Yesus, dan bimbingan penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.